Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah perkembangan remaja yang akan membahas tentang tingkah laku menyimpang pada remaja yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fitri Rahmadani, dan rekan saya yang pertama, Muspando Mahendra, dan rekan saya yang kedua yaitu Elvira dengan dosen pengampu Rila Rahma Mulyani MPSI Psikolog. Materi yang pertama yaitu konsep tingkah laku menyimpang. Menurut Andi Mapiet 1982, perilaku menyimpang itu juga disebut dengan tingkah laku bermasalah. Artinya, tingkah laku bermasalah yang masih dianggap wajar dan dialami oleh remaja yaitu tingkah laku yang masih dalam batas ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat adanya perubahan secara fisik dan psikis serta masih dapat diterima sepanjang dan tidak merugikan dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan menurut Kartono 2010, penyimpangan perilaku remaja dapat juga disebut dengan kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa kanak-kanak dan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu jenis-jenis tingkah laku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan seksual atau parafilia. Penyimpangan perilaku secara seksual memiliki bentuk yang beragam. Bentuk penyimpangan yang sering ditemui yaitu ketertarikan seksual dengan pasangan tidak wajar. 2. Defisiensi moral individu. Perilaku ini memiliki kesenangan untuk melakukan kejahatan serta bertingkah laku asosial atau antisosial. Penyebab utamanya seringkali dipicu masalah keluarga seperti perceraian orang tua. 3. Gangguan kepribadian. Tingkah laku menyimpang dapat berasal dari gangguan kepribadian pelakunya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Yang pertama ada faktor individu. Keadaan individu yang bersangkutan seperti potensi kecerdasannya rendah sehingga tidak mampu memenuhi diharapkan. Akibatnya ia mengalami frustasi, konflik batin dan rendah diri. Yang kedua ada faktor keluarga. Suasana kehidupan keluarga yang tidak menimbulkan rasa aman atau keluarga broken home. Yang ketiga ada dari sekolah. Tentukan kurikulum yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kemampuan rata-rata anak yang bersangkutan. Yang terakhir ada faktor masyarakat. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh besar pada perkembangan seseorang. Dikarenakan di tempat itulah seseorang belajar di tiap hari, baik langsung maupun tidak langsung. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok. Yang keempat, pelayanan tepat terhadap remaja untuk menghindari terjadinya tingkah laku menyimpang. Yang pertama, keluarga. Menciptakan keluarga yang harmonis akan menghasilkan output yang baik. Jika hubungan keluarga sudah harmonis, maka akan lebih menjamin remaja yang bisa melewati masa transisinya dengan mulus. Karena tindak pencegahan yang paling utama adalah menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebaik-baiknya. Yang kedua, sekolah. Pengembangan pribadi remaja yang optimal perlu diusahakan melalui pendidikan, khususnya sekolah. Dalam kaitan dengan fungsi pendidikan, peran sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peran keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat berlindung jika anak didik menghadapi masalah. Yang ketiga, masyarakat. Mendorong remaja agar aktif di organisasi, agar menyibukkan diri di organisasi atau perkumpulan pemuda, baik yang formal, karang taruna dan lain-lain, maupun yang informal, kelompok pemuda RT/RW, kelompok belajar, dan sebagainya. Materi yang kelima, upaya guru BK mengatasi masalah tingkah laku menyimpang pada remaja sesuai bidang bimbingan. Yang pertama, memberikan pengarahan dan penyadaran diri atas apa yang telah diperbuat siswa agar mereka paham bahwa perbuatan tidak memberikan manfaat dan dampak positif bagi dirinya. Yang kedua, mengarahkan siswa agar menggunakan waktu luang dengan perbuatan yang positif dengan mengikuti ekstrakurikuler yang telah disediakan sekolah. Yang ketiga, mendengarkan keluh kesah siswa dan bersama-sama mencari pemecahnya dan bekerjasama dengan guru pendidikan agama dalam meningkatkan kegiatan agama yang melibatkan siswa. Alternatif terakhir dengan memberikan hukuman dan hukuman ditentukan oleh siswa itu sendiri.
Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.